Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sampurasun Rampes. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang sebuah buku yang berjudul Negeri Binatang, karya seorang penulis dari Inggris bernama George Orwell. Buku ini adalah buku yang saya pinjam dari seorang murid yang luar biasa. Saya dan murid saya itu, saya sebut namanya ya, namanya Rafrindra Kamal, kelas 9G. Saya bertukar buku dengan dia karena saya tahu anak itu suka membaca dan dia adalah juara menulis untuk MGMP Kota Bekasi urutan ketiga. Saya meminjamkan dia 2 buah novel dan dia meminjamkan saya 1 novel. Buku yang dia pinjam sudah selesai entah kapan, sementara saya baru bisa menyelesaikan buku ini ketika bulan puasa kemarin. Buku Negeri Binatang ini bercerita tentang binatang-binatang di pertanian manor yang hidup tertindas akibat pelakuan Tuan John yang kejam. Tuan John ini adalah pemilik farm ya, atau peternakan. Pada suatu hari, binatang ini lupa diberi makan sehingga mereka memberontak dan mengambil alih pertanian dari manusia agar semua binatang bisa hidup bebas dan bahagia. Sehingga pada akhirnya Mr. John ini terusir dari peternakan itu. Tapi akhirnya pemberontakan itu dikhianati oleh binatang itu sendiri dan nasib para binatang bahkan lebih buruk dari sebelumnya di bawah kediktatoran seorang babi yang bernama Napoleon. Dalam lingkungan yang baru di mana lepas dari manusia, mereka membuat sebuah undang-undang namanya 7 perintah. Yang pertama adalah setiap yang punya 2 kaki adalah musuh. Karena binatang-binatang itu tidak suka pada manusia, karena manusia selalu memanfaatkan binatang. Setiap yang punya 4 kaki atau bersayap adalah teman. Semua binatang tidak boleh mengenakan pakaian. Semua binatang tak boleh tidur di ranjang. Semua binatang tak boleh minum alkohol. Semua binatang tak boleh membunuh sesama binatang. Semua binatang adalah setara. Tapi pada perjalanan berikutnya, ternyata semua 7 perintah ini dilanggar. Napoleon, sang pemimpin binatang-binatang itu atau pemimpin peternakan itu, dia menempati tempat yang biasa ditempati oleh Pak John. Bahkan mereka tidur di kasur juga. Mereka tidak boleh pakai baju, tapi pada akhirnya Napoleon menggunakan rompi hitam yang milik Pak John ya. Kemudian suatu ketika para binatang juga melihat para babi-babi itu berjalan dengan menggunakan 2 kaki. Mereka tidak merangkak lagi tetapi berjalan dengan 2 kakinya. Mereka tidak boleh minum alkohol, tetapi mereka mendatangkan alkohol ya, anggur-anggur yang mahal yang dipakai oleh digunakan oleh Napoleon beserta keluarga dan kroni-kroninya. Nah, pada intinya ini adalah semacam, kita boleh mengatakan ini fabel modern, tapi lebih kepada satir. Karena hal-hal seperti ini ada dalam kehidupan kita di masyarakat, di mana mereka yang berkuasa selalu sewenang-wenang. Ada yang menarik ya, ketika mereka melanggar, ada aturan baru yang berbunyi, semua binatang adalah setara, tapi binatang-binatang tertentu lebih setara daripada yang lain. Ya, ini adalah sindiran ya dalam masyarakat kita, dalam pemerintahan dan sebagainya. Jadi buku ini menurut saya sangat menarik dan disampaikan dengan cara yang sederhana tetapi dapat dipahami, karena ini adalah
novel yang berasal dari luar. Tentu di sini ada alih bahasa dan menurut saya ini penerjemahnya sangat bagus sehingga bisa dipahami dengan baik ya. Ini judul aslinya adalah Animal Farm ya, Animal Farm. Diterjemahkan menjadi Negeri Binatang ya. Teman-teman, dengan membaca kita dapat banyak mendapat informasi, baik itu mengenai budaya setempat, lingkungan, politik dan sebagainya. Maka sangat benar jika ada yang mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Jadi teruslah membaca. Salam literasi.